Halo Sobat CPNS, dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara podcast Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Kali ini saya Afnan Isnain Prawira, biasa dipanggil Afnan, sebagai moderator akan mengajak kalian untuk membahas 4 topik bahasan kita mengenai netralisis PNS dan stereotip PNS, kemudian digital talent, sistem merit, dan yang terakhir adalah aku bukan PNS parasit. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu nih dari 4 teman saya yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Yaitu yang pertama adalah Mas Imam. Halo Mas Imam. Ya, Mas Afnan. Oh iya. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Ya, aman. Oh aman. Oke lah. Ya. Selanjutnya ada Mas Faisal. Halo Mas Faisal. Halo Mas Afnan, ya. Oh iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Oke, kemudian ada Mas Fikri. Halo Mas Fikri Hidayat. Halo Mas Afnan. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas. Oke, sekarang ditempatin di mana Mas? Saya di ujung Mas, di Aceh Mas. Ujung Aceh, ujung Indonesia kah? Iya Mas. Sama, saya juga ujung dari Indonesia juga. Ujung ke ujung dari Mas. Ujung timur dan ujung barat kita. Oke, siap Mas. Oke, kemudian yang terakhir ada teman kita nih yang cewek, Mbak Endang. Halo Mbak Endang. Halo. Ya, sekarang bertugas di mana Mbak Endang? Sekarang bertugas di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun di tengah-tengah Pulau Jawa. Gila, bagus berarti. Alhamdulillah kalau keadaan teman-teman semuanya baik. Oke, terima kasih ya pada 4 narasumber yang sudah dapat hadir di podcast kali ini untuk membahas 4 topik bahasan yang mungkin rekan-rekan kita masih jarang didengar atau banyak dari kita yang belum pernah mendengar dari topik yang kita bahas kali ini. Oke, sebelumnya kita masuk pada topik kita yang pertama, yaitu netralisis PNS. Jadi, sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas netralisis adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk lebih jelasnya, Mas Fikri mungkin bisa menjelaskannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tadi netralitas PNS. Seperti yang sudah Mas Afnan bilang tadi di awal, bahwa netralitas ini adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak berpihak kepada kepentingan siapapun. Berikutnya, mengapa PNS harus netral? Untuk PNS sendiri, posisi netral akan menjaga masa depannya, kelangsungan pekerjaannya, dan yang utama menghindarkannya dari jerat hukum dengan pidana penjara, sebab beragam sanksi sudah mengintainya ketika ia memilih berpihak kepada salah satu kandidat atau ikut-ikutan dalam hal dukung-mendukung. Berikutnya, bagaimana dampak jika PNS tidak netral? Ketidaknetralan ASN akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Baik, Mas. Nah, selanjutnya ini Mas, sebagai ASN kekinian saya pernah membaca di berbagai macam sosial media seperti Twitter dan media koran online lainnya. Di situ banyak stigma atau prasangka yang mungkin diutarakan sebagian pengguna sosial media yang ada di masyarakat itu, yaitu mengenai kinerja ASN. Dari stigma masyarakat yang ada, itu saya dapat menyimpulkan ada yang stigmanya positif dan ada yang stigmanya negatif. Mulai dari stigma tentang gaji besar ASN, tapi dia bekerja dengan santai. Kemudian ada prasangka buruk mengenai oknum PNS yang suka membolos saat jam kerja. Dari cuitan-cuitan masyarakat sosial media kita ini, dapatkah Mas Fikri memberikan informasi dan mungkin mengedukasi untuk masyarakat tentang apa itu stereotip atau prasangka yang berkembang di masyarakat? Baik, Safnan. Nah, stereotip itu apa sih? Jadi stereotip itu yaitu anggapan atau prasangka terhadap individu atau kelompok tertentu.
baik positif maupun negatif, tapi biasanya lebih ke negatifnya. Nah, saya beri contoh di sini stereotip terhadap PNS. Misalnya, PNS kerjanya hanya leha-leha dan tidak produktif. Jika ada PNS yang masih berleha-leha di jam kerja, berarti ada yang salah dengan sasaran kerjanya. Atau bisa juga karena atasannya tidak memperhatikan bawahannya. Setiap PNS itu punya sasaran kinerja yang dipakai untuk menilai pegawai tersebut bisa bekerja atau tidak. Sekarang justru sebaliknya. Cukup lurah PNS yang pulang larut karena tugas yang baru bisa diselesaikan. Terkadang jika kalau ada deadline, mau tidak mau tugas tersebut dibawa ke rumah. Berikutnya ada satu lagi stereotip, PNS susah dipecat. Kata orang jadi PNS itu aman karena susah dipecat, asal tidak korupsi, masa pengabdian akan mulus sampai pensiun. Uang pensiun akan mengalir lancar setiap bulannya. Sekarang rumus itu sudah tidak berlaku. Harapan masyarakat meningkat, perbaikan pelayanan disorot. Imbasnya PNS dituntut untuk lebih disiplin. PNS yang malas-malasan, sering tidak masuk kerja, datang terlambat atau pulang lebih cepat bisa berakibat fatal. Ia bisa dipecat. Pemecatan juga bisa disebabkan oleh pelanggaran lain, diantaranya penyalahgunaan wewenang, menerima suap, sampai dengan berlaku tidak netral saat pemilu. Semua pelanggaran itu bisa berbuah ancaman atau pemecatan. Berikutnya, bagaimana sih cara menghilangkan stereotip tersebut? Yaitu pertama, menggali dukungan dan membangun kesadaran menolak stereotip. Kedua, meningkatkan kontak dengan anggota dari kelompok sosial lain. Yang ketiga, membuat orang lain sadar tentang kemungkinan prinsip bisa berubah. Yang terakhir yaitu mengupayakan hukum dan regulasi penerapan keadilan pada seluruh kelompok manusia. Baik, cukup Mas Afnan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri atas informasinya yang jelas tadi. Untuk selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu digital talent. Kita masuk di era perkembangan revolusi industri 4.0, di mana setiap ASN juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Maka dari itu, sebagai ASN, kita harus berperan menjadi digital talent atau SDM yang mumpuni di bidang teknologi. Untuk itu, memperjelas topik digital talent akan dijelaskan Mas Faisal. Siap, Mas Afnan. Ya, bagaimana Mas? Kalau untuk digital talent sendiri, kan itu diambil dari kata talent ya. Talent itu bisa diartikan dengan bakat. Jadi untuk digital talent dalam arti ASN ini adalah pegawai atau seorang yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital ini. Karena digital talent tersebut menjadi bagian yang penting bagi organisasi agar dapat tetap mampu bersaing dan terus berkembang. Ya. Oke, baik, itu tadi ya penjelasan dari Mas Faisal. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saya. Apakah ASN harus menguasai digital talent? Ya, ASN memang harus menguasai digital talent ya Mas. Kan sangat penting untuk seorang ASN guna mengikuti perkembangan digital, dikarenakan seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi sangatlah diperlukan untuk memaksimalkan, mempercepat, dan memudahkan masyarakat menggunakan sarana atau prasarana transportasi. Seperti itu. Dari penjelasan Mas tadi, apakah ada contoh-contoh kemajuan digital yang sudah diterapkan bagi ASN? Untuk kemajuan digital yang sudah diterapkan, untuk yang pertama seperti contoh penerapan ATCS atau Area Traffic Control System adalah suatu sistem pengendali lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lalu lintas di setiap simpangnya. Untuk contoh yang lain yang sering kita temui yaitu adalah tiket elektronik atau e-ticketing pada tol, parkir, terus ada aplikasi KAI Akses yang sudah menjadi mitra resmi untuk penyediaan tiket kereta api. Sudah itu cukup, Mas? Siap. Oke, terima kasih. Topik selanjutnya adalah sistem merit. Di sini saya akan bertanya kepada Mbak Endang. Bisakah Mbak Endang menjelaskan apa itu sistem merit?
Oke, jadi sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecatatan dari suatu ASN. Iya. Oh, jadi itu. Untuk informasi lain mungkin adakah? Nah, jadi sistem merit itu juga sangat dibutuhkan. Dan kenapa sistem ini sangat dibutuhkan? Karena sistem merit itu sendiri memiliki manfaat bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Di mana bagi organisasi memiliki manfaat, sistem merit itu dapat mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, kemudian dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, serta dengan adanya sistem merit ini, instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat serta berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan untuk pegawai sendiri, dengan adanya sistem merit ini dapat menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karirnya, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi kesimpulannya, sistem merit ini sangat penting terutama pada pengelolaan sumber daya manusia, di mana dengan adanya sistem merit, pegawai dapat ditempatkan sesuai dengan perencanaan kebutuhan pegawai di awal. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan yang sangat jelas dari Mbak Endang. Jadi dengan adanya sistem merit ini, kita lebih terstruktur lagi dari bidang kepegawaiannya dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Mungkin seperti itu kan, Mbak Endang? Iya, betul sekali seperti itu. Beralih ke topik kita yang terakhir. Jadi kita akan membahas Aku Bukan PNS Parasit. Sebagai seorang PNS, kita tidak mau kan dipanggil PNS parasit. Maka dari itu, mungkin Mas Imam dapat menjelaskan tentang PNS parasit dan bagaimana sih cara-cara kita agar tidak menjadi parasit atau beban di suatu lingkup instansi ataupun lingkungan kerja. Baik, Mas Imam. Baik Mas, terima kasih. Ya. Jadi pertama-tama itu kita harus mengetahui dulu apa itu parasit. Parasit merupakan organisme yang membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanan dan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Jadi PNS parasit itu PNS yang sering menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya dalam bentuk apapun. Salah satu tindak menyalahgunakan kewenangan itu seperti tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi itu tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Serta korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara, yang dimana seharusnya kita yang melayani masyarakat, bukan malah menyusahkan masyarakat. Dan PNS model seperti ini tidak sesuai dengan employer branding aparatur sipil negara, yaitu bangga melayani bangsa. Sebaiknya kita harus bersimbiosis mutualisme, yakni berhubungan antara dua jenis organisme yang berbeda, saling menguntungkan dan kedua belah pihak tidak akan dirugikan. Jadi kita harus saling menguntungkan dengan negara, jangan cuma mau digaji saja, tetapi harus siap bekerja mengabdi kepada masyarakat serta nusa bangsa dan negara Indonesia. Lalu bagaimana cara untuk tidak menjadi PNS parasit? Mungkin bisa dengan cara mengetahui makna dari nilai-nilai Pancasila dan core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi pada kegiatan latsar inilah kita berkesempatan untuk mempelajari dan memahami itu semua, dan kedepannya diharapkan kita menjadi ASN yang profesional dalam bekerja. Karena ketahuilah sungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang yang apabila bekerja ia mengerjakannya dengan profesional. Terima kasih Pak. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari keempat narasumber kita, di mana kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi seorang ASN, kita harus memiliki netralitas agar terjaga masa depan, kelangsungan pekerjaan, dan terhindar dari jerat hukum, dan sebisa mungkin menghilangkan berbagai stereotip negatif mengenai ASN. Selain menghilangkan stereo negatif sebagai seorang ASN, kita diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital
Dikarenakan seiring dengan perkembangan global, teknologi digital sangat diperlukan guna mempermudah dan menunjang kinerja pegawai ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk menunjang kinerja pegawai diperlukan sistem merit, di mana sistem ini sangat penting terutama pada pengelolaan SDM, sehingga pegawai dapat ditempatkan sesuai dengan perencanaan kebutuhan pegawai di awal. Dan yang paling penting sebagai seorang ASN, kita harus menerapkan dari nilai-nilai Pancasila dan core value ASN, yaitu berakhlak. Dengan mempelajari dan memahami itu semua, dan kedepannya diharapkan kita menjadi ASN yang profesional dalam bekerja. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seseorang yang apabila ia bekerja, ia mengerjakannya dengan profesional. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa dengan employer branding ASN kita, yaitu bangga melayani bangsa.